Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1493, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Dan ini juga nggak hanya di channel Ngaji Cerdas, ini juga ada di channel Koh Donisan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, makin hari makin gemuk aja. Masa sih? Iya, dong. Wah, orang pada bilang makin kurus malah. Banyak pikiran. Mikirin bukan main. Tapi aktivitas lancar tuh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Sibukan apa sih kalau gitu? Sibukan ya perusahaan udah jalan sendiri, jadi sekarang sibuk dakwah gitu. Alhamdulillah ya. Itulah yang memang orang yang disibukkan oleh dakwah, maka dunia pasti mengikuti. Iya, iya. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, sahabat yang cerdas, saya dan Pak Dodi mendapat kesempatan untuk membahas satu hal yang mungkin krusial ya, mungkin sering dibahas setiap akhir tahun. Mungkin udah tidak asing lagi, yaitu adalah tentang Natal. Nah, ini nanti akan dibahas selebar-lebarnya oleh pakarnya langsung, masalah bahkan beliau juga pernah mantan gitu, mantan yang merayakan hari Natal. Sama bukan? Emang dia doang? Masa doang? Kami. Gua juga. Iya. Mungkin kalau saya kan mungkin karena ya nggak terlalu aktif gitu. Nah, mungkin bagaimana nanti penjelasannya. Nah, tapi sebelum ke Kodonitan dengan pembahasannya, bagi sahabat Ngaji Cerdas ataupun channel Koh Donitan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Nah, alhamdulillah. Kok sebelum ke materi ini kok, ini saya kebetulan saya lagi pakai baju. Apa tuh? Nah, ini buat sahabat Ngaji Cerdas ataupun Kodoni, mungkin banyak yang bingung nih kok. Hergen Pagan apa? Glenn, bacain Glenn. Here jeans, legends. Jadi bingung ya. Saya juga pertama kali pakai, saya sampai sekarang baru tahu itu kemarin-kemarin. Ternyata artinya adalah hari gini pagan. Gitu. Hari gini pagan. Gitu ya. Bacanya kurang Hari pas. gini pagan gitu. Bacanya hari gini pagan. Masya Allah. Jadi ya mungkin hari gini masih pagan itu kayak nggak zaman. Nah, ini bajunya bagus banget. Saya udah pakai kemana-mana, dan kalau mau order silakan bisa hubungi nomor Kodoni ya? Bukan nomor saya. Nanti adalah di itulah di deskripsi lah. Di order silakan. Insya Allah bisa mendapat kebaikan buat kita semua. Nah, keuntungannya buat anak yatim piatu. oh Masya Allah, ini yang saya sangat Semuanya, ya. Masya Allah, keuntungannya buat anak yatim. Nah, satu lagi juga dari ini produk dari Ngaji Cerdas. Wih, itu adalah mantap. Walid Parfum, ya, Masya Allah ya. Ini juga Dari mana tuh parfum? Ini dari produk Ngaji Cerdas kok. Jadi Ngaji Cerdas memproduksi ini yang Insya Allah keuntungan ini untuk wakaf produktif Masya di Allah. pendidikan untuk pesantren gitu ya. Nah, coba kok. Wangi kan? Coba. Nah, coba. Mabok. Enak pokoknya. Masya Allah. Dia doang, gua dong. Buset dah. Ya. Mana. Coba. Nah, ini Masya Allah, coba. Nah, coba. Cepat dapat jodoh. Wah. Oh, biar cepat jadi jodoh katanya. Baik. Yang buat bercocok tanam juga ada. Ini produk dari Ngaji Cerdas. Barangkali mungkin bisa diorder, dan insya Allah ini harumnya aroma Madinah, dan Harum apa harum? harumnya Gua tadi dengarnya harumnya. baik. Ada. Bagus, bisa tahan di baju selama apa namanya, Enak 2 jam, baunya. dan ya pokoknya bagus deh insya Allah biarnya. Enak baunya. Nah, Ya. jadi langsung ke pembahasan nih, Bro. Ya. Hah? Mungkin banyak Proklin. orang di luar sana, baik itu yang non-muslim Parfum lah. ataupun yang muslim kok, mungkin mereka pengen tahu nih sejarahnya Memang sudah Natal ceket. itu bagaimana gitu. Ya, mungkin kan banyak ya orang-orang yang berbeda-beda untuk menanggapi hal Natal ini. Ada yang bilang bahwa ini bukan kelahiran Yesus Kristus, ada juga yang bilang ini kelahiran Dewa Matahari dan seterusnya. Nah, mungkin dari Koh Doni sendiri nih, bagaimana sih mungkin sejarahnya kok tentang Natal ini? Sejarahnya. Iya. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim ya, maksudnya gini, saya menyampaikan ini bukan atas pendapat saya sendiri, tetapi saya juga ngambil dari sumber malah saya ambil dari kalangan kekristenan sendiri loh, ya, bukan juga dari kalangan di luar daripada kekristenan. Jadi kita fair aja lah, ya. Maksud saya banyak apologet Kristen bilang Yesus lahir 25 Desember itu bener kok gitu, valid kok, ada dokumennya kok gitu.
disimpan kok di Vatikan gitu misalnya kan, ada yang ngomong gitu kan. Ya oke aja selama dia nggak menunjukkan mah ya itu cuman baru informasi sebelah gitu kan. Tapi saya punya buku ini. Nah, ya. Ini bukunya judulnya apa nih? Sorot dong. Zoom dong. Baca nggak? The Pagan lagi. Ya, The Paganism in our Christianity. Jadi yang nulis ini Kristen. Orang Kristen. Bukan orang Muslim. Ya. Yang nulis ini Kristen, namanya Arthur Weigel. Buku ini ditulis kira-kira tahun 1928 kalau nggak salah. Ya, benar tuh. Nih, zoom. Original publish 1928. Ya. 1928 kelihatan. Ya kan? Iya. Arthur Weigel itu anak seorang misionaris. Dan dia juga seorang Egyptologis. Egyptologis itu ahli mengenai Mesir kuno. Gitu. Nah, buku ini juga sedang dibahas di channel saya bersama teman-teman sudah beberapa kali ya, 3 atau 4 kali gitu ya kalian ya? 4 kali. Nah, di buku ini sebelum belum bicara detail nih ya, di pembukaannya aja udah ngomong begini nih, di pembukaannya. Ya. Saya cuma ngutip nih ya. Coba Glenn, perhatikan. Nih, also nih dari also nih. Ya. Also, December 25th was the birthday of the sun god. Apa? Was the sun. Terus ini. Ya. Ya. Ulang ya. Also, December 25th was the birthday of the sun god Mitra. Apa? So, Mitra. The Sun God. The sun god. Dewa matahari. Sun bukan son ya, sun. Iya, Sun. Ya, S-U-N kan? S-U-N, Dewa Sun matahari. God Ya. Mitra kan? Mitra. Nah. So this date was brought in and called Christmas with full knowledge that Jesus was not born on this day. Terjemahin dong kalian. These are fact. Terjemahin. Iya dong. Jadi also tanggal 25 Desember ini adalah hari kelahiran dari Dewa Matahari yaitu Mitra. Dan tanggal ini dimunculkan dan dipanggil dan disebut Christmas. Dengan pengetahuan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak lahir di hari itu. Ya. Berarti bukan lahir di hari tanggal. Bukan. Udah jelas nih yang ngomong dari kalangan Kristen sendiri loh. Ya. Kalau mungkin ada kalangan Kristen lain yang menyanggah buku ini ya silakan aja. Oh iya. Ya, jadi tanggal 25 Desember adalah hari lahir dari Dewa Matahari Mitra. Maka tanggal ini diangkat gitu ya, diangkat dan disebut Christmas gitu. With full knowledge that Jesus was not born on this day. Jadi dengan pemahaman yang lengkap gitu bahwa Yesus tidak lahir pada hari itu atau hari ini. Berarti lahirnya? Nah, sekarang banyak pendapat bahwa kan di Bible diceritakan bahwa setelah kelahiran Yesus itu gembala-gembala itu diceritakan di padang. Sedangkan kalau 25 Desember di daerah tempat Yesus lahir nggak mungkin gitu. Tanggal 25 Desember tuh gembala bisa keluyuran gitu malam-malam gitu. Karena pasti sangat kedinginan gitu. Ya, itu ada argumen begitu. Nah, tapi yang jelas sekali kalau kita lihat dari sejarahnya, pada waktu Kekaisaran Romawi ya yang sedang menjajah Palestina, kemudian mereka itu kan membawa pengaruh daripada gereja untuk dijadikan backup untuk kekuasaan kaisar gitu ya. Nah, di situ ada upaya untuk mencampurkan ajaran paganisme dari si penjajah dengan ajaran kekristenan yang dijajah gitu, dicampurkan. Jadi ada kayak kalau boleh dibilang istilahnya tuh sinkretisme. Ya. Sinkretisme adalah kayak semacam percampuran budaya dari dua budaya yang berbeda menjadi satu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Kekaisaran Romawi itu kan menganut agama Mitraisme selama ratusan tahun. Nah, sedangkan kekristenan dengan profil utama yaitu Yesus. Jadi seolah-olah
Kaisar Konstantin ya pada saat itu dia ingin mengkristenkan orang pagan Romawi, ya, tetapi juga tidak bisa dihindari, mau nggak mau juga ada unsur paganisme yang masuk ke dalam kekristenan begitu. Nah, gitu ya. Kalau tanggal kelahiran Yesus sendiri itu tidak diketahui secara pasti. Ada yang teori bulan April, ada yang teori bulan Maret, Mei gitu ya. Pada saat dengan logika gembala-gembala tuh bisa keluyuran di padang pada malam hari gitu. Ya, tetapi whatever lah ya. Tapi yang jelas tanggal 25 Desember itu adalah seperti kata buku ini, 25 Desember adalah hari lahir dewa matahari yang disebut Mitra ya. Kalau saya pernah dengar cerita dari siapa? Umi Iran Handono, itu diceritakan bahwa 25 Desember itu adalah hari pada saat matahari terlihat penuh gitu. Beberapa hari sebelumnya matahari itu baru kelihatan sebagian-sebagian gitu. Makin hari mendekati ke tanggal 25 Desember itu makin besar, sampai tanggal 25 Desember itu kelihatan penuh gitu. Makanya dianggap sebagai lahirnya dewa matahari gitu ya. Itu sebenarnya sejarahnya gitu kira-kira. Ya. Sekarang kan banyak mereka ya, saudara-saudara kita yang belum mengenal paganisme, mereka begitu yakin gitu bahwa Yesus itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Yang membuat mereka yakin nih kalau sebenarnya apa gitu? Sudah tradisi. Oh, jadi itu tradisi. Iya, iya. Tradisi. Secara ilmiah sudah terbukti bahwa Yesus tidak mungkin lahir pada tanggal 25 Desember. Dan yang ngomong juga dari kalangan mereka sendiri gitu. Tetapi sebenarnya buat saya, gini, buat saya yang lebih menarik itu bukan benarkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, ya kan? Karena dari sebagian kalangan Kristen sendiri sudah ada yang membuktikan bahwa Yesus tidak mungkin lahir pada tanggal 25 Desember, ya kan? Yang lebih menarik buat saya itu Yesus yang mana yang lahir tanggal 25 Desember. Ini menarik nih. Jadi seolah-olah ada dua Yesus, ya. Kalau kita baca di dalam Bible, kalau kita teliti dan kita gabungkan dengan sejarah. Kalau Bible dianggap sebagai kitab suci, ya, suci dalam arti ini ada inspirasi atau ilham Roh Kudus, harusnya kan tidak boleh bertolak belakang dengan sejarah, atau harusnya sejalan dengan sejarah, betul kan? Kira-kira tahu nggak Yesus yang mana yang lahir 25 Desember? Maka dari itu saya dapat gitu. Nah gini, kita mulai pelan-pelan ya. Baik. Masya Allah, kita mungkin sudah sering mendengar cerita, ya kan? Di dalam Bible itu kan ada 4 gospel. 3 gospel yang disebut gospel sinoptik, ada 1 gospel lagi yang bukan sinoptik. Yang sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Yang bukan sinoptik itu Yohanes. Secara ilmiah kita sudah sering bahas lah ya, bahwa gospel itu ditulis kurang lebih dari tahun 60 sampai 95 Masehi ya. Nah, penulisnya siapa juga sebenarnya tidak diketahui secara pasti, karena si penulis tidak pernah mengaku saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Saya bernama Markus menulis ini untuk siapa juga nggak ada. Begitu juga Lukas dan Yohanes. Nama-nama yang ada di gospel itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, mulai dari abad kedua. Ada Santo Papias 135 Masehi, Santo Irenaeus 185 Masehi, begitu juga nanti bapak-bapak gereja yang lain, misalnya Justin Martyr atau siapalah gitu ya. Nah, yang mencatat kisah mengenai kelahiran Yesus itu ternyata dari 4 gospel itu cuman Matius dan Lukas. Di Matius diceritakan Yesus lahir pada zaman Raja Herodes masih hidup. Nah, kita baca aja ya, supaya pemirsa ngikutin ya, supaya. Bentar, saya sambil buka Bible nih, supaya bisa jelas. Mungkin di TV kali ya diperlihatkan ya. Kalau di sini bacanya tulisannya kecil nih mungkin. Bagus. Jangan disorot dulu, jangan disorot. Belum. Oke. Nah ini. Bentar. Ini diambil langsung dari sumbernya nih. Iya.
Nah, oke. Sekarang boleh lihat nih di Bible nih. Ini dari aplikasi Alkitab nih ya. Baca nggak? Atau perlu digedein tulisannya? Sebentar. Atau digedein dikit ya? Udah, baca. Sini kebaca. Oke. Ya. Baca, Glenn. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terus? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Mana? Udah? Ayat 5 ya? Iya, ayat 5 terakhir. Masih terus? Oke lah, cukup lah ya. Boleh deh, terus ya, terus. Ayat 6, tadi ayat 5 ya, sekarang ayat 6 ya. Iya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Terus? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Terus? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Terus? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Terus? Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terus. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia. Terus. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Terus? Pembunuhan anak-anak Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Oke, mau terus boleh lah sampai 18 lah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita tahu di sini ada satu nama Herodes, ya. Herodes itu bukan nama orang memang. Herodes itu adalah gelar bagi raja. Seperti di Mesir, gelar raja itu Firaun. Nah, ini di Yudea, gelar raja itu adalah Herodes gitu. Jadi rajanya bisa bernama siapa aja, tapi gelarnya tetap Herodes gitu. Nah, Herodes yang di Matius ini, ya, itu adalah Herodes Agung, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya The Great Herod gitu ya, The Great Herod. Di sini memang tidak tertulis Herodes Agung, tertulisnya hanya zaman Raja Herodes. Oke. Sekarang kita buktikan benar nggak omongan saya. Kalau Herodes yang di Matius ayat 1 ini, 2 ayat 1 ini, itu adalah Herodes Agung. Oke. Ini pelan-pelan ya supaya pemirsa juga bisa ngikutin nih. Nah, kita tahu di informasi di banyak media ya, bahwa Herodes Agung itu matinya tahun berapa? 4 sebelum Masehi.
ada pendapat lain mengatakan bahwa dia matinya tahun 1 sebelum Masehi. Ya. Kurang lebih ada perbedaan 3 tahun kan. Tetapi yang populer itu mengatakan bahwa Herodes Agung meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Nah, saya punya ini nih. Nah, Injil. Oke. Injilnya masih pakai DJ nih. Iya. Injil zaman dulu ya. Ya, zaman dulu nih, ya. Tetapi sebentar ya, ini intermezzo ya. Bagi umat Islam, tolong dipahami bahwa yang disebut dengan Injil yang dianggap sebagai kitab sucinya kekristenan ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih yang dimaksud di dalam Quran. Iya, iya. Ya, beda ya, tolong dibedakan. Oke. Ini bukan wahyu yang diterima Nabi Isa Al-Masih yang dimaksud di dalam Quran. Ya. Yang disebut dengan Injil di sini, ini kita sebut aja gospel. Ya. Gospel itu yang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selain daripada 4 gospel itu adalah surat-surat dari Paulus. Kemudian ada tulisan-tulisan dari orang lain. Oke. Itu ya, intermezzo ya. Sekarang saya mau tunjukkan di Matius. Tadi berapa? Matius 2 ayat 1 kan? Iya. Oke. Sebentar. Ini harta karun nih. Berarti kalau kita baca berarti nggak ada apa-apa ya, Bu? Nggak ada apa-apa maksudnya? Maksudnya nggak ada hukumnya dikit-dikit maksudnya. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya ini kan buat belajar. Supaya nggak mudah dimurtadin. Boleh dong? Boleh lah. Kalau yang apa namanya? Yang mungkin pengetahuannya minim, Ya jangan. sebaiknya jangan ya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan di sini tadi Matius 2 ayat 1 ya. Nah ini, Glenn, zoom Glenn. Nih, Ini apa lagi surat? ini Matius 2 ayat 1. Ini Matius 2 ayat 1 nih. Full Ya. kok, majuin dikit kok. Mana? Nah, majuin aja kesini, nggak kelihatan. Ini zoom dong. Ya udah full ini zoomnya nggak bisa, kurang maju. Masa? Iya kurang maju. Masa begini? Yang di mana yang dibaca? Matius 2 ayat 1. Iya ini gua baca. Sama kan ya? Sama yang di TV tadi kan? Iya. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem dan seterusnya. Di sini ada Raja Herodes gitu kan? Iya. Kebaca nggak tulisannya? Kalau yang gede itu kebaca, yang bawahnya enggak, footnote-nya enggak. Oh, kalau gitu kameranya majuin dikit. Kabelnya, itunya bawa ke depan sini. Bangun-bangun repot. Gua yang ambil. Enggak, nanti saya yang nunjukin susah kalau majuin dikit. Nah, oh, kebanyakan sebenarnya. Di sini kan ada Matius 2 ayat 1 kan. Di bawah ini ada catatan nih. Ya. Ini di sini ada kata-kata Raja Herodes. Sama kan tadi yang di TV kan? Iya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat di halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya ini ada keterangan nih, ayat 3 nih. Dalam tanda kutip Herodes ialah Herodes Agung. Iya, kebaca dikit. Baca. Iya, tapi agak susah. Tatar, lagi auto zoom dia, sebentar. Sip. Ia bukan bangsa Yahudi Terus, dan diturunin kok, kalang tuh sini. Naik dikit. Up. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajahan Romawi. Ia pandai dan giat bekerja, tetapi terkenal karena kelalimannya. Karena kemana turun? turun dikit aja, dikit ya. Sip. Karena kecurigaan ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Terus. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Oh, diulang. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum Tarikh Ulang. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum 1 tahun Tarikh Masehi. Nah.
Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi, jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Ya. Perhatiin kata-katanya. Sebelum Masehi, Iya. terus Masehi. Berarti 4 tahun sebelum Tarikh 1 Masehi ya. Berarti ada 4 sebelum Masehi, 3 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi, 1 sebelum Masehi. Nggak ada kan, tahun 0 Masehi kan nggak ada. Langsung tahun 1 Masehi kan. Ini dikatakan jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Artinya 4 tahun sebelum tahun 1 Masehi, 4 tahun sebelumnya. Ya. Tadi kan saya bilang kan, benar kan? Saya bilang tadi kan Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Dia ngomongnya jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Sama lah ya artinya. Setuju kan? Jelas kan? Terus tadi di ayat-ayat tadi itu juga disebutkan, ya ini sambil tambahan nih ya, ada orang-orang Majus. Betul kan? Ya. Ada berapa orang Majus yang ke Yesus? 3. 3. 3. Dari mana tahu 3? Dari persembahan yang dibawanya. Coba cari. Ada nggak kata-kata 3 Nggak orang ada Majus? orang, nggak ada. Itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan oleh guru sekolah minggu saya waktu saya SD. Jadi jangan salahkan saya, salahkan guru saya. Tolong. Nah, kita semua tahu kan, ngelihat lah di cerita sekolah minggu atau segala macam informasi yang mendatangi Yesus, raja atau orang Majus itu 3 orang. Iya. Betul kan? Ya, Ternyata di 3. Ternyata di ayat-ayat itu nggak ada tulisan 3, nggak ada. Oh, nggak ada 3. Nggak ada. Ayo berapa sekarang kau tanya? Asumsi dari hadiah menyan tadi itu menyan, emas dan mur. Ya karena 3 Ya, itu kan persembahannya. Iya, dianggap 3, dianggap satu orang bawa satu persembahan. Iya. Itu asumsi. Itu kan berarti. persembahannya. Iya. Tapi yang datang kan belum tentu 3 orang. Belum tentu 3 Berapa yang datang? Kalau dari gambarnya 3 sih. Hah? Dari gambarnya 3. Salah. Yang datang tuh rombongan. Rame ya? Rame pasti lah. Oh, itu dari mana kok bisa tahu rombongan? Hah? Tahu dari mana? Ya banyak lah. Masa iya cuma 3 orang? Ya jangan asumsi juga dong. Mana data? Taruh. Data mana data? Itu orang-orang. Mana? Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oh iya, banyak berarti. Banyak dong? Iya. Ya ini sih intermezzo. Oke. Nggak perlu dibahas itu kok. Enggak. Ini cuman ngingetin dulu kita taunya orang Majus itu 3. Dari gambarnya. Dari Padahal di ayat-ayat ya. itu nggak pernah ditulis 3 gitu ya. Sudah. Oke. Saya tertipu dulu. Catat ya. Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Ana juga ada, mana juga akan tertipu dulu pasti. Bukan aneh aja. Kita semua bertiga tertipu. Oke, setelah orang-orang Majus itu bertemu dengan bayi Yesus, kan di sini ceritakan nih dari mulai ayat 13 nih, penyingkiran ke Mesir, ya kan? Ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi, menyuruh Yusuf membawa Yesus dan Maria kemana? Ke Mesir. Ya kan? Mesir, kandang. Kalau yang kandang itu di Lukas. Di sini nggak ada kandang. Oke. Emang di Lukas kandang? Nggak ada tulisan kandang juga. Udah. Nah. Dia kan tadi bilang kandang. Iya. Tahu dari mana? Tahu dari mana kandang? Dari penipu ya. Jangan. Oke. Di Matius 2 ayat 14 disebutkan, catat ya, Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Nggak disebut Yesus itu kok. Sampai Anaknya itu, anak itu. Jangan ambil bilang itu belum tentu Yesus yang dibawa. di sini Yesus apa Isa ya? Anak itu tulisannya. Oh, ya anak. Si anak siapa? Ya nggak tahu. Hah? Anak itu Masa kan- nggak tahu? Yesus anaknya siapa? Ya, Apa sekarang anaknya Yusuf siapa? Menurut ilmu kedokteran sekarang di bawah 80 nggak boleh jalan-jalan kok. Sebentar. Mau ngomong apa tadi tua? Jadinya. Ya, anak-anaknya itu. Oke, pokoknya di Matius 2 ayat 14 disebutkan maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Di sini diceritakan Yesus dibawa ke Mesir. Ya, sampai Raja Herodes Agung meninggal. Baru mereka kembali ke Israel atau Palestina. Oke ya, catat ya. Sekarang saya bukain di Lukas. Ya. Lukas
Sebentar. Nah ini, sekarang tolong zoom di TV coba. Oke, baca. Gantian, ada yang baca. Baca nggak? Iya. Dari perikopnya. Oke. Kelahiran Yesus. Ini Matius ya? Lukas 2. Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang ya di seluruh dunia. Nah, terus. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negara Syria. Negeri di Syria. Di Syria. Ya, Oke. terus. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Kemudian Bethlehem. Bethlehem. Jadi katanya selalu Bethlehem. Bethlehem. Terus? Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Oke, terus. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Oh, tunangannya mengandung. Oh, iya, itu. Ini masih ada penang. Dia mau kritisi itu kan. Oke. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Terus? Dan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan apa itu? Dibaringkannya Dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. susah bacanya, miring kali ya. Iya. Coba baca dengan. Terusin Glenn. Oke, coba Mas Glenn coba. Nah, di ayat 7 itu ada nggak kata-kata kandang? Di palungan kok. Ya, palungan. Nah, palungan itu. Palungan itu tempat makan untuk ternak. makanan ternak. Makanan ternak. Palungan itu kayak tempat untuk makan ternak. Bentuknya begini nih. Ya, Iya. berarti pada saat itu makanan ternak apa? Ya belum tahu. Ya, peternak ada. apa. Ya ini cuma menggunakan palungan untuk naruh Yesus gitu loh. Oh. Ya mungkin palungan mau di luar, mau dalam rumah kita nggak tahu. Tapi kan nggak ada kata-kata kandang kan? Nggak ada kata-kata kandang. Lihat dong di kalimat terakhir. Karena tidak ada tempat bagi mereka di mana? Di rumah penginapan. Nah, iya rumah penginapan bukan kandang kan? Iya. Udah ada tulisannya rumah penginapan. Jadi ini apa namanya di rumah penginapan, cuma Kamar. membaringkan Yesusnya di palungan gitu doang. Yang bilang di kandang domba itu siapa gitu? Itu saya dengar dari gereja tuh. Kalau salah ya, jangan salahkan saya. Terus tambah lagi sama. Kayaknya tambah lagi. Mungkin yang ngasih tau juga nggak tahu soal itu, biarin aja. Ya, oke. Lanjut Glenn, bacain Glenn. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ingat Terus? ya, kunci malam. Ya, malam ya. Ya, malam ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Terus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya. Terus. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan. Palungan itu. Ada kandangnya? Hah? Nggak ada. Ada kandangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Terus. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Terus. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaling di dalam palungan. Ya, Terus. palungan. Palungan lagi. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Allah yang dipuji ya, ingat.
Nah, terus. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terus. Udah. Ini terus. Oh, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Oh, disunat. Nah, Iya. itu tulisan disunat. Iya, disunat. Terus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Ya. Kok setahu saya dibilang malaikat itu Immanuel deh, bukan Yesus. Terus. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, diserahkan kepada Terus. Tuhan. Tuhan. Hah? Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Ini nanya kemana nih? Udah nggak usah dibahas. Panjang betul. Oke. Tadi jadi panjang. Dan Terus, seperti terus. ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ya. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Iya. Akikah ini berarti ya. Hakikatnya 2. Oh, pakai burung. Terus. Mana tadi? Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Itu Roh Kudus ada di atasnya ya. Terus. Ya, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Terus. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya. Menantangnya, sorry. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Iya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Terus. Yaitu terang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terus. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dia katakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang dan yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Perhatikan terus. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ke Allah ada padanya. Setelah diserahkan ke bait Allah, di ayat 40, tahu-tahu ke ayat 41-nya, lihat dulu ayat 41-nya. Tiap tahun. Yesus pada umur berapa? Tiap 12 tahun. 12 tahun kan? Iya. Jadi dari tadi umur 8 hari, kemudian setelah ibunya tahir itu maksudnya suci ya. Terus kemudian diserahkan ke bait Allah, di ayat 39 apa nih tulisnya? Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ke Mesir nggak? Enggak. Setelah itu ceritanya langsung tahu-tahu Yesus umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Sisanya kemana? Sisa apa? Sisa umur, sisa. Selisih maksudnya. Sisa. Dari cerita tadi Lukas 2 ayat 1 ya sampai 40 ya. Nah, sampai 40. Di situ ada beberapa hal juga yang kita harus catat ya. Tadi di Matius kan kita juga catat kan. Nah, sekarang di ayat pertama di Lukas 2 itu dikatakan bahwa pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Seluruh dunia ini maksudnya seluruh di area jajahan Romawi, bukan seluruh dunia, seluruh bumi, bukan. Karena dunia belum banyak sih. Nah, terus di sini ayat 2 coba perhatikan. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Kapan Quirinius jadi wali negeri di Syria? Nah, itu. Menurut ahli-ahli sejarawan, Quirinius itu menjadi wali negeri di Syria itu tahun 6 Masehi. Iya. Tadi kan Herodes Agung meninggal tahun berapa? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Ini tahun 6 Masehi. Nah, ini Jadi berapa tahun tuh bedanya? udah 2000. Bedanya berapa tahun? 10 ya? 10. 10 tahun kan? Minimal. 4 tahun sebelum Masehi kan 4. Ini 6 Masehi, berarti kan 6 tahun. 4 tambah 6, berapa? 10. Iya. Nah, di Matius tadi juga diceritakan apa? Karena apa namanya, orang-orang Majus itu nggak balik ke Raja Herodes. Raja Herodes kan marah. Terus dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesusnya lah kan lahirnya sebelum tahun 4 kan? Iya. Tahun 4 sebelum Masehi tadi kan Raja Herodes mati. Berarti Yesusnya kan lahir sebelum Raja Herodes mati kan? Iya. Raja Herodes memerintahkan membunuh anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Anggap aja 2 tahun lah dari Herodes mati lah. Ya. Fair nggak? Fair. Kalau tahun 4 sebelum Masehi ditambah lagi 2 tahun jadi tahun berapa? 6. Ya kan? 6 sebelum Masehi kan? Iya. 6 sebelum Masehi, 6 Masehi. Beda berapa tahun? 12. 12. 12 tahun, iya. Tadi kalau 4 kan sama 6 10. Ini ditambah lagi 2 tahun untuk menentukan bahwa Yesus kira-kira lahir 2 tahun sebelum Herodes Agung mati, gitu kan? Jadi tahun 6 sebelum Masehi. Ada tahun 6 sebelum Masehi, ada tahun 6 Masehi. Selisihnya 12 tahun. Jadi Yesusnya sama nggak yang di Matius sama di Lukas gitu? Pertanyaannya. Patut diduga. Hah? Patut diduga. Patut diduga sama atau tidak sama? Patut diduga aja, itu biar mereka yang berinterpretasi sendiri. Patut diduga. Nah, sekarang saya berani mengatakan 6 Masehi, ada dasarnya nggak gitu. Yuk kita sekarang lihat gitu ya. Bentar. Iya, jangan asumsi doang kok. Ya dong, nggak boleh asumsi Iya, dong. nggak boleh malu kalau asumsi. Tunjukin dalilnya mana. Oke. Saya ada beberapa apa namanya? Buku ya yang ditulis oleh penulis-penulis atau sejarawan yang menyatakan bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria itu tahun 6 Masehi. Ya. Datanya dari Nah, ini bisa dilihat. Ini sini kan kelihatan tuh. Iya. Sebenarnya Yosefus juga menulis juga, tapi dia apa namanya? Tidak menulis tahunnya. Nah, sekarang mulai dari yang namanya Gruen Eric S ya, tahun 1996. Judul bukunya The Expansion of the Empire Under Augustus. In Bowman, Alan K, Champlin, Edward, Lintott, Andrew. Ini semuanya kayaknya editors nih ya. The Cambridge Ancient History itu dari Cambridge University Press, halaman 157, ISBN-nya nomor sekian gitu kan, situ kan. Di situ ada kalimat a census directed by the Syrian legate P. Sulpicius Quirinius mark the new order in AD 6. Iya. Oh iya. Ya, sebuah sensus diarahkan oleh wali negeri Syria namanya P. Sulpicius Quirinius ya, menandai perintah yang baru di tahun berapa? 6. 6. AD itu maksudnya tahun 6 Masehi. Ya. After that. Sekarang kita lihat apa namanya? PDF-nya. Ini saya kebetulan punya PDF-nya. Saya nggak punya buku aslinya. Nah, ini bukunya. Kelihatan ya? Cambridge Ancient History. Nah, ini cover bukunya. The Cambridge Ancient History, ya, The Augustan Empire, 43 BC to 69 AD. Nah, kita lihat di halaman nih. Ini kebetulan udah saya tandain nih. Tadi berapa? Halaman 157 kan? Bentar. Nah, ini. Ini kita lihat nih. Tuh, halaman 157 ya. Ya. Tadi kan juga halaman 157 kan? Nih. Ini kan 157 kan? Tuh. Ini kan? 157. Ini 157. Kita cari nih. Syria. Nih ya. A census directed by the Syrian legate P. Sulpicius Quirinius mark the new order in AD 6. Ini sejarawan loh nih. Ya. Dan yang mengeluarkan ini bukan warung kopi loh.
Yang mengeluarkan ini Cambridge University loh. Bukan terkenal lagi, ini udah. Itu bisa jadi rujukan. Rujukan lah, iyalah. Ya, ini satu. Yang kedua, yang ini nih, the date of the census of Quirinius and the chronology of the governors of the province of Syria by Edward the Browa. Ya, ini ada bahasa Jerman. Bisa bahasa Jerman nggak? Ya. Hah? Ya. Bisa bahasa Jerman nggak? Saya Sunda aja belum lancar. Oh, Sunda aja belum lancar. Iya, gimana? Kalau yang itu lancar tuh Sunda tuh. Ya. Saya kan belum punya istri Sunda. Ini halaman 137 142, publishnya by Dr. Rudolf Hebel GmbH. Nah, ini ada kalimat begini. Yang kuning nih. Since Archelaus vacated the throne in 6 AD, establishing the date of the census may appear to be a simple and obvious task. However, the differences in dating of the event by Luke and Josephus means that scholars have been trying for almost 200 years not only to explain the reasons for these contradictions, but also to ascertain whether the two authors are talking the same census or about different ones. To date, these efforts have not produced a satisfactory result. Terjemahan Glenn. Mana? Nah ini, saya kasih lihat dulu. Ini yang mengeluarkan juga nih, tadi ya, the date Of the census of Quirinius. The date of the census of Quirinius and the chronology of governors of the province of Syria. Ya, pengarangnya Edward Dabrowa. Sumbernya ini. Baca Glenn. Ini apa Glenn? Jexfrey for Probaja Azababa. Ya, yang mengeluarkan Dr. Rudolf Hebel GmbH Bonn. Ini nama perusahaan nih kan Dr. Rudolf ini. Ya, tuh apa namanya? Linknya juga ada tuh. Para pemirsa nanti kalau yang mau membuktikan silahkan buka linknya itu. Nah, kita cari. Nih. Nah, nih. Tadi kan halaman 137 sampai berapa tuh ya? Tadi kan nih. Ini judulnya. Saya baca nih. Sama kan tuh? Iya, sama. Since Archelaus vacated the throne in 6 AD, establishing the date of the census. Mana hilang? Bentar. Nah, itu. Semenjak Archelaus kehilangan tatanya tahun 6 Masehi, mengadakan tanggal sensus, establishing the date of the census. Menetapkan tanggal untuk sensus. Menentukan tanggal sensus. Ya. Kelihatannya sebuah tugas yang sederhana dan jelas. Namun begitu, perbedaan di dalam tanggal Penanggalan. Iya, perbedaan dalam penanggalan sensus itu oleh Lukas dan Josephus berarti bahwa sarjana-sarjana telah mencoba hampir 200 tahun tidak hanya untuk menjelaskan alasan daripada kontradiksi-kontradiksi ini, tetapi juga untuk menentukan ketidakpastian di mana dua penulis itu berbicara mengenai sensus yang sama atau yang berbeda gitu kan. Sampai hari ini usaha ini tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Sekarang kita ke yang ketiga. Dari Hayes John Haralson, ya, Mendel Sarah R tahun 98. Chapter 3, The Herodian Period, The Jewish People in Classical Antiquity from Alexander to Bar Kokhba. Ya. Di sini ada kalimat begini. Yes. Thus, in 6 or 7 AD, Augustus commissioned the newly appointed legate of Syria, Quirinius, to carry out the census. Ya kan? Maka pada tahun 6 atau 7 Masehi, Augustus memerintahkan wali negeri yang baru ditunjuk, yaitu Quirinius, untuk mengadakan sensus. Tahun berapa? 6 atau 7 Masehi. Iya. Yang ngomong 6 Masehi bukan saya loh ya. Ya. Ada di situ tuh. Ada kan? Itu bacanya bukan legate kok. Hah? Bukan legate bacanya. Mana? Yang legate itu bukan legate itu. Appointed legate bukan legate. Appointed legate? Iya bukan legate itu bacanya itu. Legate. Oh, legate. Bahasa apa tuh? Bahasa Romawi tadi. Legate Legate of Syria. Itu bupati. Wali negeri. Iya, ya, bupati, adipati lah.
Berapa tahun tinggal di Roma dulu? Hah? Berapa tahun tinggal di Roma? 3 tahun alhamdulillah. Jualan teh botol? Enggak, nyapu. Oke ya, itu adalah ahli-ahli sejarah yang mengatakan bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria tahun 6 Masehi. Saya ada tambahan sedikit. Ini mungkin tadi saya lupa catat nih. Ini ada suatu apa nih? Dari Liberty University ya, Scholars Crossing. Ini topiknya adalah The Census of Quirinius Luke 22 kan. Wayne Brindle, Liberty University. Banyak juga ya? Sebenarnya banyak sekali yang membahas masalah ini, cuman karena keterbatasan lah, saya bacain dikit-dikit aja. Nah ini tadi namanya aslinya itu Publius Sulpicius Quirinius, hampir sama tadi Plinius, Danelius gitu ya. Di sana kan tulisannya tadi kan P titik Sulpicius Quirinius. Nah ini ada kalimat begini. Then in AD 6 Archelaus was deposed from the throne of Judea, and Quirinius was sent by Augustus to become governor of Syria. To liquidate Archelaus' estate. Nah, Archelaus itu siapa? Ada yang tahu nggak? Archelaus. Ini kan ada tulisannya. Then in AD 6 Archelaus. Archelaus. Ya, ini. saya nggak tahu, tapi sepertinya itu anaknya Herodes. Ya, ini anak Herodes. Pinter gue ya, Ini anak Herodes. Pinter ya. Akhirnya, alhamdulillah. Ya, ini anak Herodes. Jadi, pada tahun 6 Masehi, Quirinius disuruh oleh Agustus atau diutus oleh Agustus menjadi wali negeri Syria itu untuk melikuidasi Archelaus. Likuidasi berarti dia dikudeta. Diturunkan dari tahta gitu ya. Tadi kan ditulis juga di sini ada nih. Yang apa nih? Since Archelaus vacated the throne in 6 AD. Ya, menyerahkan. Gitu. Ya. Menyerahkan tahta. Nah, jadi sejarawan-sejarawan sudah memastikan bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria tahun 6 Masehi. Tadi kita sudah mendapatkan perkiraan tahun kelahiran Yesus di Matius, dicocokkan dengan sejarah, jatuhnya kurang lebih di tahun 6 sebelum Masehi. Karena Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Berarti perbedaannya ada 12 tahun. Oke lah, kita fur. Fur itu bahasa Indonesia apa ya? Kasih poin. Kasih poin. Bukan poin. Fur nih. Ini saya fur nih, saya fur. Kasih poin. Atau kalau kalau bahasa Liga Champions agregat. Agregat. Oke lah. Ya, setengah. Kok agregat? Bukan agregat, bukan agregat. Apa namanya ya? Itulah itu. Ya, pokoknya dikasih lah. Ya lah, kita fur lah ya. Tadi kan saya bilang, ada kebanyakan pendapat mengatakan Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Ada juga kalangan yang mengatakan bahwa Herodes Agung meninggal tahun 1 sebelum Masehi. Ya kita fur aja lah. 1 lah ya. Berarti kalau Herodes Agung meninggal tahun 1 sebelum Masehi, berarti Yesus kira-kira lahir tahun 3. Kurangin 2 tahun, menjadi tahun 3 sebelum Masehi kan? Tahun 3 sebelum Masehi sama tahun 6 Masehi. Jadi bedanya 9 tahun. Nah, ya itu poin pertama kali dari tarikh atau penanggalan aja sudah terjadi perbedaan. Jadi kalau baca begini terus kita cocokkan dengan sejarah, harusnya bisa berpikir ada berapa Yesus di dalam Matius dan Lukas gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, di Matius Yesus dibawa ke Mesir. Sedangkan di Lukas setelah sunat, kemudian setelah ibundanya Maria Tahir itu kalau di di imamat kalau nggak salah, ada 2 keadaan Tahir itu untuk yang punya anak perempuan dan punya anak laki-laki. Sebentar ya, takut salah nih. Bukan di sini bisa dibaca kok. Ya sebentar. Oke, imamat 12 1 sampai 5. Saya bukan sebentar. Imamat 12 1 sampai 5. Nih, coba sorot. Ya, coba. Pentahiran sudah. Coba siapa yang baca? Siapa yang baca? Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis.
Terus? Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Terus? Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Dan tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Oke. Tadi kita lihat nih di sini nih. Apabila perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. 7 hari. Terus pada hari ke-8 anaknya harus Katan. disunat. Berarti udah 7 tambah 1? 8. 8. Setelah disunat, selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas dan seterusnya. Jadi ada 7 hari tambah 1 hari 8 tambah lagi 30 hari. Jadi berapa hari? 38 hari. 38 hari. Itu nifas kan ya? Iya. Itu kalau untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan lebih panjang lagi. Ya. Nih sebutkan nih ya. Cuman ini saya nggak bahas lah yang perempuan. Nah, ini kan kita bicara Yesus laki-laki ini. Udah. Nah, jadi pada waktu hari ke-38 berarti Yesus dibawa Maria kemana tadi? Bait Allah kan? Iya. Untuk diserahkan. Tadi nanya apa? Tuhan diserahkan kepada? Tuhan. Oke, bingung. Dia nanya loh, bukan gue loh. Iya. Ya wajar dia nanya. Iya. Ya wajar lah. Ya, Tuhan terus diserahkan. Ya. Nah, itu masalah penerjemahan lah. Oke. Jadi pada hari ke-38 Yesus dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan ke Tuhan. Setelah diserahkan apa? Kemana tadi bilangnya? Ke apa? Kembali ke Nazaret. Oh, Nazaret ya. Ya kan? Iya. Nih, ayatnya di ayat 39 kalau nggak salah nih. Nah, kembali ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Iya. Yang satu ke Mesir, yang satu ke Nazaret. Sama nggak? Nggak sama. Itu aneh mana? Dari Lukas tadi setelah diceritakan kembali dari kembali ke Nazaret, tahu-tahu ceritanya kan langsung ke umur 12 tahun. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau melihat cerita yang singkat ini nggak sama dong harusnya dong. Hah? Jadi pertanyaan saya adalah Yesus yang mana yang lahir tanggal 25 Desember itu? Kabur ke yang dirayakan Mesir itu. berapa tahun kok? Tadi kan dianggapnya, kita kan menganggap bahwa Yesus lahir 2 tahun sebelum Raja Herodes meninggal. Ya kan? Meninggal atau memerintahkan buat mencari anak-anak? Coba di konteks dipahami dulu. Enggak, kita anggap aja. Oh, anggap berdifur lagi dong. Iya gini, kan Herodes kan meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Ya kan? Dia dia memerintahkan anak-anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Ya. Berarti anggap aja Yesus lahir 2 tahun sebelumnya. Bisa. Padahal dianggap saja, anggap aja. Anggaplah itu full up. Kan bisa aja mungkin 4 tahun sebelum Herodes mati dia udah merintahkan kan bisa aja. Makanya kita tanya Nanti kalau mundur lagi, kejauhan lagi, bedanya tambah banyak lagi. Makanya berapa tahun di Mesir kan ada yang tahu. Nah, di Mesir memang tidak diceritakan berapa tahun. Hanya diceritakan setelah Herodes meninggal, Dia balik lagi. baru dia kembali ke Israel. Iya. Gitu. Jadi, kalau Herodes meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi, berarti Yusuf membawa Yesus dan Maria kembali ke Israel ya pada tahun, kurang lebih ya pada tahun 4 sebelum Masehi itu. Iyalah. Itu aja masih beda dengan Lukas gitu. Iya. Enggak, maksud saya kan berarti waktu Herodes memerintahkan bunuh anak-anak itu kita nggak tahu umurnya berapa lama lagi kan? Ya. Dipur lagi dong. Ini udah banyak ngefur sebenarnya. Ya udahlah cukup. Ya. Jadi gitu. Oke, jadi ada 2 Tuhan kita taruhlah kata bisa disimpulkan ya. 2 Tuhan, ada dua versi Yesus di Ada 2 situ. versi Yesus. Iya. Ya, yang di mana? Ya. Karena ini saya mendengar sekali pendapat seorang pendeta. Ya, dia berkata, dia itu waktu membantah perkataannya Ustadz Kenama. Dia bilang, apabila ada nama yang sama tapi kisah berbeda, sudah dipastikan orangnya berbeda. Nah, Yang bilang siapa? Sebutin jangan. Pendeta. Oh, terus? Yang ngomong begitu, dia waktu membantah bahwa kita kan menyamakan Isa dan Yesus. Iya. Nah, dia mengeluarkan statement seperti itu kok. Kalau ada nama yang sama tapi kisah berbeda, udah dipastikan orangnya berbeda. Oke. Oh, karena dia membedakan Yesus dan Isa, maksudnya Iya. awalnya. Iya. Terus dia berkata kalau ada nama yang sama, tapi kisahnya berbeda, orangnya udah pasti beda. Iya. Nah ini orangnya namanya kan sama Yesus kan? Kisahnya? Di Matius juga Yesus, di Lukas juga Yesus, kisahnya beda. Nah,
Bukan saya ngomong ya. Nah kalau kisahnya beda, berarti orangnya sama apa enggak? Ya, itu menurut beliau. Beliau yang ngomong. Nah ini kita bukan mau apa sih namanya, bukan mau apa-apa lah. Cuman mau ngajak mikir gitu Ya, aja. ngajak mikir aja. Ya, walaya tafakaru. Oke, jadi saya alhamdulillah jadi makin belajar lebih dalam lagi. Syukur jazakallah atas waktunya. Dan ini mungkin buat kita semua bahwa ya udah nggak ada lagi seharusnya kalimat apakah kita harus mengucapkan yang kayak gitu ya. Nah, kalau mengucapkan apa? Mengucapkan selamat yang demikian yang padahal kisahnya itu juga masih dalam kerancuan. Coba mari kita berpikir secara logis dulu. Nah, iya. Gini, gitu. diceritakan gembala itu pada malam hari mengembalakan ternaknya kalau memang itu benar bulan Desember. Coba kita lihat di Google sekarang. Suhu rata-rata di Bethlehem pada bulan Desember. Coba dilihat pada malam hari berapa. Nggak, kalau ada pertanyaan gini, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani? Gitu ya pertanyaannya kan. Sekarang gini, kalau kita sudah mengetahui fakta-fakta seperti ini, terus bagaimana kita mau mengucapkan selamat Natal kalau tanggalnya saja kontroversial, kemudian Yesus juga tidak mungkin lahir pada tanggal itu, kemudian juga ada dua kisah yang berbeda, dua versi yang berbeda. Apa kita nggak salah kalau mengucapkan selamat Natal gitu? Enggak, ini dari sini ya, dari cerita kita sini ya. Tetapi yang paling penting adalah kalau kita tahu mereka menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus kita ngucapin selamat atas kelahiran Tuhan mereka gitu. Nah, kira-kira pantas apa enggak? Gitu aja. Kalau saya mengikuti pendapat yang itu ya. Kalau ada pendapat Muslim yang lain yang membolehkan umat Muslim untuk mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani, itu hak mereka. Saya enggak komen yang itulah ya. Kalau saya ngikut pendapat yang yaitu tadi udah tanggal lahirnya kontroversial, itu tanggal lahirnya Dewa Matahari Mitra, kemudian ada juga sejarawan Arthur Weigel juga bilang istilahnya dia yang bilang kan Sun God Mitra kan Arthur Weigel kan. Terus kemudian juga dia bilang Yesus nggak mungkin lahir pada tanggal itu. Terus kemudian juga dari kisah yang ada yang kita baca tadi itu profilnya berbeda. Terus yang terakhir, apakah kita pantas memberikan selamat kepada saudara kita yang sedang merayakan hari kelahiran Tuhan mereka yang bukan Tuhan yang kita sembah gitu loh. Terlebih lagi itu rancu dalam itu kisah kita gitu ya. Ya itu yang rancu-rancu. Itu karena pendapat ini sendiri. Iya, yang rancu-rancu ya itu PR mereka sendiri lah ya. Gitu. Masya Allah. Tapi ada juga kalangan Muslim yang membolehkan. Yaitu biarlah itu mereka. Lebih oleh Kodoni sendiri bahwa bahkan tadi kita sudah saksikan bersama dari sejarahnya, dari lahir di mana dan seterusnya. Mungkin itu bisa jadi barometer ya kan ya. Karena ya kalau pendapat ulama mayoritas kok memang nggak boleh mengucapkan selamat Natal itu ya. Ya kalaupun ada ya Allahu a'lam sampai bagaimana kita mengingatkan bahwa itu nggak boleh. Tetapi ya ini saya berpesan aja. Walaupun saya mengikuti pendapat bahwa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani, bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Itu beda ya konteksnya ya. Bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Justru kita harus tetap membangun hubungan yang harmonis dengan sesama warga negara Indonesia gitu. Istilahnya dengan dengan setiap warga negara Indonesia mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, satu negara. Kalau bahasan kita nih adalah bahasan ilmiah. Saya nggak mau bahasan asumsi gitu ya. Saya nggak mau menceritakan sesuatu tanpa dasar, tanpa data, tanpa literasi, tanpa referensi. Jadi bukan kita mau mencari permusuhan atau bukan kita mau mencari sesuatu yang tanpa data gitu. Kita harus bisa tetap menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Tetapi kalau masalah ilmiah lain lagi gitu loh. Dan gitu mungkin Kodoni juga bisa membuka ya kayak forum diskusi buat teman-teman yang masih belum mengenal agama Islam gitu. Tadi Masya Allah ya, jadi kalau ngomongin toleransi ya Islam sudah mengajarkan itu ya Pak ya,
sudah kalimatnya sangat jelas gitu. Toleransi kita di dalam hal ini, kalau di dalam konteksnya Natal, toleransi kita adalah umat Islam tidak boleh mengganggu orang lain merayakan hari raya atau hari besar mereka gitu ya. Tidak boleh mengganggu. Itu adalah hak mereka masing-masing. Itu toleransi kita. Tetapi kalau untuk akidah, mohon maaf kita tidak bisa toleransi. Jadi kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, ya itu juga hak kita juga, gitu ya. Masya Allah. Kalau dalam konteks yang lain juga mungkin menarik loh. Karena kalau masalah toleransi, itu kalau yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan itu sangat-sangat sangat vital gitu ya. Zaman sekarang lah, zaman sekarang. Kalau umat Kristen toleransi nggak? Ini konteksnya lain nih, tapi konteksnya lain nih. Nanti konteksnya mungkin bisa kaget nih. Saya tanya Glenn, umat Kristen sekarang toleransi nggak? Enggak. Kenapa nggak? Coba contohnya apa? Ajan nggak boleh keras-keras. Iya. Emang nggak boleh keras-keras di mana-mana aja tuh Allahu Akbar gitu di mana-mana. Bukan keras. Masa keras itu? Kristen toleransi nggak? Iya, cuma gitu. Apa? Toleransi? Kagak sih. Sekarang kalau misalnya nih, saya bicaranya di luar negeri nih ya. Iya. Saya bicara di London misalnya. Kalau orang pakai kaos, misalnya ada gambarnya, istilahnya Jesus is apa gitu lah ya. Saya nggak tega ngomongnya gitu. Artinya yang menggambarkan atau mungkin yang melecehkan Tuhan mereka gitu. Iya. Kira-kira orang itu masih bisa nggak jalan-jalan di kota besar gitu? Masih. Di London, di Eropa gitu misalnya. Iya. Masih bisa kan? Masih. Berarti Kristen toleransi nggak dengan orang-orang yang menggunakan kaos seperti itu? Toleransi. Toleransi berarti? Oke. Atau enggak? Toleransi? Toleransi. Iya. Karena dibiarin aja kan? Biarin aja. Tapi coba orang itu menggunakan kaos, apalagi sampai ada gambarnya Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, kita toleransi nggak? Nggak. Belum tentu orang itu pulang gitu kan maksudnya kan? Itu marah pasti. Pasti marah kan? Iya. Islam nggak toleransi ya? Itu yang ngomong ternyata orang Kristen Ortodok itu. Namanya saya lupa tuh yang botak kemarin siapa tuh Glenn? Siapa yang bekas pemain MMA? Bukan. Habib kok. Bukan. Saya ingat tuh, seorang saya nerjemahin kok sebentar. McGregor. Bukan. Bentar. Saya tuh kemarin belum lama tuh saya nerjemahin sebuah video. Bengkulu, Ada seorang mantan petarung MMA, dia diwawancarain gitulah. Iya. Pas diwawancarain dia bilang, Kristen itu toleransi, iya karena orang kalau pakai kaos yang menghina Yesus, mereka masih diam aja. Tetapi coba lihat Islam. Kalau Islam nabinya dihina, langsung nggak toleransi gitu. Dalam hal itu ya, dalam konteks itu ya. Saya lupa namanya. Taruh. Sebentar. Sebentar. Siapa sih namanya? Gue lupa. Sebentar. Apa ya? Juga penasaran namanya siapa ya? Orang saya nerjemahin sendiri kok. Ini. Nah ini. Wah, saya nggak lupa lagi nulis namanya. Lupalah namanya siapa. Ya pokoknya ada lah itu. Pokoknya ada lah gitu. Ya tapi gambarannya begitu dan itu bener. Wah, saya lupa nulis namanya Ini saya kasih lihat aja deh di laptop nih. Coba laptop. Glenn, laptop Glenn. Di zoom Glenn. Oh dia. Iya siapa namanya ini lupa gua. Hah? Siapa namanya? Bukan MMA. MMA bukan? Sorry ini mah yang kedua ini. Yang pertama sebentar. Ya kasih aja linknya kok di bawah biar orang baca udah. Iya. Kesini. Itu tadi siapa sih? Channel siapa sih itu? Oh ini videonya nih. Nah ini channel saya juga. Nama channelnya Donditan Subtitle. Ini khusus untuk video-video yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman mungkin memang karena waktu, jadi saya belum sempat upload lagi. Nah ini. Suaranya kok? Jangan, kalau suaranya nanti gue bisa kena copyright. Oh. Ini tunjukin begini aja.
agak di zoom out sedikit deh, biar nggak terlalu. Udah bagus kok ini kemarin pas sama. Enggak, jangan terlalu full, dikecilin lagi. Udah kecil ini. Nah. Hmm? Udah. Udah. Yang penting dia kebaca teksnya kan. TV-nya kelihatan kok. Tuh, ini orang Kristen Ortodok. Dia menyumbang $20.000 per bulan ke gereja. Tapi dia punya pendapat tuh, bagus tuh. Tuh, kalau aku harus membela satu agama seperti aku bermain di pasar saham, untuk masa depan aku harus membela Islam. Karena Muslim tidak toleran. Tidak tolerannya artinya tidak toleran kalau akidah diganggu. Iya. Coba lihat, orang-orang Kristen sangat toleran sekarang bahwa kamu bisa pergi ke gereja. Wanita-wanita yang bisa habis tidur pada Sabtu malam terus ditiduri pada Minggu malam, tidak ada masalah kan? Kamu takkan percaya pastormu seorang gay, aku bukan anti gay katanya. Tapi kalau kitabnya melarang lalu apa? Apa yang kamu percayai katanya. Kamu toleran terhadap apa aja, kamu tidak membela apa aja. Aku bisa berjalan di London memakai kaos bertulis Yesus adalah gay. Nah, dia yang nulis, dia yang ngomong loh ya. Bukan saya ngomong loh, takkan terjadi apa-apa padaku jika aku melakukan hal sama dengan Nabi Islam, aku akan mati sebelum pulang. Iya. Justru kalau ada saya di situ, saya akan jadi tersangkanya. Nah itu makanya, itu yang dimaksud dengan Islam tidak toleran kalau urusan akidah gitu ya. Oke, gitu. Tapi itu bukan berarti untuk menunjukkan bukan membenci orang yang mempunyai keyakinan lain. Toleransi dalam hal ini adalah toleransi kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh melarang, tidak boleh pokoknya menghambat gitulah orang menjalankan keyakinan masing-masing gitu ya. Nah ini jadi sudah jelas ya Masya Allah ya dari makanya tadi saya nanya pancingan, Islam toleran nggak, Kristen toleran nggak untuk hal-hal tertentu ya begitu keadaannya gitu ya. Jadi ini mungkin bisa dipahami lah mungkin buat kita semua mungkin. Jadi arti toleransi sesungguhnya adalah ya sudah itu Allah sudah mention dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Ya. Sudah selesai masalah toleransi terhadap Islam dan agama yang lain. Kodoni, syukur jazakallahu khair atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu dimudahkan jalan dakwah. Amin. Dan buat sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel Kodonitan, silakan tekan tombol subscribe-nya, kemudian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Kodonitan. Ini banyak ilmunya di channelnya, Masya Allah nih. Ya. Dibantu sama Glenn. Besok ente yang ngerekam gue yang di situ dah, gue nggak sebutin kurang ajar. Tuh lihat tuh, nggak terima dia kalau, padahal udah kasih mic tuh lihat tuh. Besok gue yang di sono. Kok sekali lagi makasih banyak. Sama-sama Adam. Mungkin kami dan tim ngaji cerdas dan Kodoni pamit undur diri. Mohon maaf apabila kata-kata kami ada yang keliru. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau yang salah pasti itu datang dari kami berdua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.